datang dalam Youth Online Service. Hari ini kita akan beribadah kembali bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Namun sebelumnya saya mau menginfokan buat Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dapat mentransfer dalam rekening BCA atau rekening BNI yang tertera dalam layar kaca Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Mari saya ajak kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Bapa. Kami bersyukur, berterima kasih buat setiap berkat dan kasih setia Tuhan yang terus kami rasakan. Saat ini Bapa, kami mau memuji Engkau, kami memuliakan Engkau. Biarlah hati, pikiran kami, tubuh kami hanya terfokus untuk memuliakan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, kami siap memuji Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah, God bless. Selamat siang semuanya. Senang banget kita bisa bertemu lagi walaupun secara online. Tapi kami percaya di sini bersama-sama bahwa Tuhan begitu baik, Tuhan begitu setia, bahkan Tuhan selalu hadir di dalam setiap musim kehidupan kita. Dan pada hari ini kita akan bersama-sama memuji Tuhan, beribadah, mendengarkan firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian yang berkata bahwa Tuhan adalah Tuhan yang begitu setia dalam kehidupan kita. Kita katakan Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaanmu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya bukan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kita katakan sekali lagi bersama-sama. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaanmu. Sungguh terbukti di sepanjang
sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya aku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Oh, Kau Allah yang setia. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Di dalam ketakutan Kau hadir di sisiku. Kau berkata jangan takut, Kau beriku kemenangan. Katakan bersama-sama, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kita katakan bersama-sama, kita punya Bapa yang begitu mengasihi kita, kuasanya begitu luar biasa dalam hidup. Katakan, Kau Bapa. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Oh, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya
Bapa dan Raja. Katakan mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Bapak Ibu jemaat sekalian, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari saya ajak kita berdoa, biarlah Tuhan akan memimpin kita di dalam mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan mendengar firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kami datang memohon biarlah Allah Roh Kudus menolong, menguasai kami, menerangi kami untuk memahami setiap kata, setiap kalimat, setiap uraian, supaya kami dapat memahami di dalam terang Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan, urapi jemaat-Mu yang mendengarkan, yang merenungkan dari tempat masing-masing. Berkati sarana yang kami gunakan. Terpujilah Tuhan, kami menyambut menikmati firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu jemaat sekalian, siapkan Alkitab untuk kita melihat bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang menekankan bahwa pelayanan adalah anugerah Tuhan. Ya, pelayanan adalah anugerah Tuhan. Firman Tuhan diambil di dalam 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-10. Ya, 1 Korintus 3 ayat 10 di sini mengambil perikop dasar dan bangunan. Tapi saya hanya baca ayat yang ke-10. Ayat 10 berkata demikian. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Ya, pelayanan adalah anugerah Tuhan. Saya mau awali dengan membuat satu statement begini. Pandangan itu akan menentukan sikap kita. Ya, bagaimana kita memaknai sesuatu, apakah benda, materi, atau apakah kebenaran. Ya, pandangan kita terhadap kebenaran, pemahaman kita terhadap kebenaran itu akan menentukan sikap kita. Misalkan kalau kita berbicara Alkitab, kalau ditanya menurut saudara apa Alkitab, ada yang berkata Alkitab, oh iya Alkitab itu firman Tuhan. Jadi menjawab dengan ya karena sudah tahu ya Alkitab adalah firman Tuhan. Tapi bagi orang lain dia dengan penuh hormat berkata, "Aduh, Alkitab itu kudus, Alkitab itu suci, Alkitab itu aduh jangan dipegang sembarangan." Karena pandangannya terhadap Alkitab, ya. Nah, ada banyak hal ya. Intinya bahwa pandangan kita, pemahaman kita, seberapa dalam kita memaknai sesuatu, itu akan menentukan sikap. Bagaimana dengan pelayanan? Pandangan terhadap pelayanan. Misalnya kalau ditanya, berbicara pelayanan, menurut saudara apa itu pelayanan? Oh, pelayanan ya, pelayanan memang luas, tapi dalam hal ini kita mau melihat bersama tekanan di dalam melayani Tuhan. Kalau ditanya apa itu pelayanan, yang lain berkata, oh pelayanan itu bagus kok, ya memang kita harus melayani seperti itu. Yang lain menjawab, waduh kalau pelayanan itu bukan bagian saya mah nggak cocok melayani. Ada yang menjawab seperti itu. Tapi ada yang berkata, pelayanan, aduh saya sungguh-sungguh rindu melayani. Saya sangat ingin melayani.
Saya mau supaya hidup saya dipakai Tuhan. Ya, kenapa berbeda-beda? Karena pandangan, karena bagaimana memaknai pelayanan itu, sehingga menimbulkan sikap yang berbeda-beda. Jadi seberapa dalam kita memaknai, kalau kita berbicara pelayanan, seberapa dalam kita memaknai pelayanan, maka itu akan menentukan sikap kita di dalam pelayanan itu sendiri, akan menentukan sikap kita pada waktu kita melayani. Paulus berkata, tadi firman Tuhan yang sudah dibaca bahwa dalam ayat 10, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Saya berhenti di dalam kalimat pertama. Sesuai dengan anugerah Allah, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Nah, khotbah yang saya tekankan ini bahwa pelayanan adalah anugerah Tuhan. Ini yang disampaikan, ini yang menjadi pengakuan, ini yang Paulus maknai di dalam hidupnya. Paulus berkata, sesuai dengan kasih karunia yang dianugerahkan Allah, sesuai dengan kasih karunia Allah di dalam hidup saya, anugerah Allah, kasih Allah di dalam hidup saya. Sebenarnya mau memberitahu kepada kita bahwa hidup Paulus karena kasih Tuhan. Pelayanan yang dijalankan Paulus, pelayanan yang dilakukan Paulus karena kasih karunia Tuhan. Nah, untuk menekankan bagian ini, jadi ada dua kata yang memang berkaitan yang tidak bisa dilepaskan, yaitu kata pelayanan dan anugerah. Atau dalam bagian ini, pelayanan dan kalimat kasih karunia. Setelah itu saya masuk kepada pelayanan adalah anugerah. Baik, yang pertama tentang kasih karunia, karena pelayanan adalah kasih karunia atau pelayanan adalah anugerah. Apa itu kasih karunia? Mengapa orang ya, dalam tanda kutip ya, saya mau berkata tidak begitu tertarik atau kasarnya memang tidak mau melayani? Kenapa tidak tertarik, ogah-ogahan? Artinya bahwa bisa juga dikatakan karena bagi mereka pelayanan itu tidak begitu penting. Melayani itu tidak begitu, ya buat apa sih? Ada mungkin yang berkata, aduh saya lagi sibuk. Ya secara tidak langsung mungkin berkata, buang-buang waktu. Ya pelayanan. Kenapa ada orang seperti itu? Mengapa banyak orang berkata, atau kalau diminta melayani berkata, wah saya nggak ada waktu. Pokoknya berbagai alasan yang bisa kita simpulkan memang tidak mau, tidak tertarik, tidak ada hati. Salah satu sebabnya ya karena seperti tadi, memaknai ya apa itu pelayanan. Nah, saya kembali kepada apa itu kasih karunia. Contoh, kalau saya kasih sesuatu yang sangat berharga, pada waktu saudara melihat apa yang saya kasih dan saudara tahu nilainya, kemudian saya kasih. Saudara bertanya, Pak, berapa ini? Bayar berapa? Saya bilang free. Wah, apa sikap saudara? Pasti senang karena mendapat sesuatu yang sangat bernilai, yang sangat berarti. Nah, kalau kita berbicara kasih karunia, itu adalah sesuatu yang kita tahu pemberian cuma-cuma. Ya, kasih karunia adalah pemberian yang gratis. Tuhan memberi dengan cuma-cuma kepada manusia. Apa itu pemberian? Ya segala yang diberikan Tuhan, segala yang dipersembahkan Tuhan, perhatiannya, hatinya, bahkan perbuatan dan tindakannya. Kita tahu ini berhubungan dengan hidup manusia yang berdosa, hidup dalam dosa, yang memang patut dihukum.
Dan karena kasih karunia, sehingga semua itu ditiadakan. Kalau kita berbicara kasih karunia, yaitu pemberian Allah yang cuma-cuma. Pada waktu Tuhan turun ke dalam dunia, dikatakan bahwa dia mengosongkan diri, dia merendahkan diri. Itu kasih karunia. Buat apa capek-capek turun ke dalam dunia? Kalau bukan karena kemurnian kasihnya. Ya. Kemudian, pada waktu Tuhan menderita, menahan kesakitan. Karena apa? Membela manusia. Manusia tidak patut dibela sebenarnya. Buat apa menahan kesakitan kalau bukan karena kemurnian kasihnya? Buat apa diselamatkan kalau bukan karena kasih karunia? Jadi Tuhan turun, Tuhan memberi diri, mengorbankan hidup, semua karena kasih. Manusia tidak ada andil, bukan karena manusia sudah jadi baik, bukan karena manusia melakukan sesuatu yang spektakuler, kemudian membuat Tuhan bangga, oh kalau gitu saya mau berkorban. Bukan. Manusia yang tidak pantas dibela, tetapi dibela oleh Tuhan, dikasihi oleh Tuhan. Sehingga itu adalah kasih karunia. Hidup saya, apa yang saya nikmati, semua karena kasih. Apapun yang ada pada saya, semua karena kasih. Itu sebabnya saya bisa berkata, wah kebangetan kalau orang tidak melayani. Karena itu ya seakan-akan kok tidak mau berterima kasih gitu. Nah, apa yang harus kita buat? Setelah kita tahu bahwa hidup saya, hidup Bapak Ibu, hidup kita semua adalah kasih karunia. Tidak ada yang dapat kita banggakan di dalam diri kita selain daripada harus membanggakan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Karena kasih Tuhan yang besar, diberitahu bahwa kasih Tuhan yang tidak dapat diukur itu kasih yang Dia curahkan untuk kita, untuk hidup kita. Sehingga bagian ini mengharuskan kita untuk melayani, harus melayani. Sekarang itu kasih karunia. Sekarang pelayanan. Pelayanan ya secara singkat ya artinya melayani Tuhan ya. Secara sederhana yaitu segala sesuatu yang kita buat untuk Tuhan. Pada waktu kita melayani misalnya jadi WL, kalau kita buat untuk Tuhan itu pelayanan. Kalau kita mau menolong orang melalui apa yang ada pada kita, menjadi berkat bagi orang lain, kita lakukan untuk Tuhan, maka itu menjadi poin yang bisa menyenangkan Tuhan. Pelayanan adalah sekecil apapun, kalau kita lakukan untuk Tuhan, maka itu bertujuan untuk menyenangkan Tuhan. Ya. Dasar daripada pelayanan adalah kasih karunia. Saya kasih ilustrasi satu lagi. Seorang pemuda, budak, kita bicara zaman dulu. Dia sedang dilelang, seorang pemuda zaman perbudakan, dia sedang dilelang karena dia punya postur yang bagus sehingga dijual dengan sangat mahal. Dan orang melihat, aduh saya nggak mampu bayar. Tukang lelang budak, ayo siapa yang mau, ini pemuda ini, bisa itu, segala sesuatu dia bisa, tampan, cakep. Nggak ada yang sanggup beli. Tiba-tiba ada seorang bapak yang datang ke tempat pembayaran dan dia berkata, ya udah, bapak ini melihat ya, aduh kesian si pemuda ini, kalau nggak ada yang beli dia akan tetap selalu menjadi budak. Kemudian bapak ini membayar, melunasi, dan bapak ini tidak mengambil. Ya udah, bapak setelah bayar, bapak itu pergi meninggalkan. Si pemuda ini heran, lah, karena si tukang lelang, ayo kamu sekarang sudah bebas, sudah dibebaskan. Pemuda ini bertanya, lah mana tuan saya, mana yang membeli saya? Pada waktu dituju, oh itu bapak saya sudah lagi jalan keluar meninggalkan pasar pelelangan budak. Pemuda ini dia lari, dia berlari. Pada waktu dia melihat dan bertemu dengan bapak ini, bapak orang Kristen ya, kemudian dia sujud kepada bapak ini. Dia berkata, Tuhan, hidup saya sudah dibeli oleh Tuhan.
Hidup saya ini bukan milik Tuhan lagi. Tuhan, pemuda ini berkata, Tuhan izinkan saya. Dia sangat berharap, Tuhan izinkan saya untuk ikut Tuhan. Hidup saya milik Tuhan. Tuhan izinkan saya untuk bekerja. Tuhan izinkan saya untuk mengabdi. Tuhan izinkan saya untuk hanya ikut Tuhan. Kenapa? Pemuda ini berkata, karena dia tahu bahwa hidupnya adalah karena kasih dari Tuhan itu. Sehingga dengan kesadarannya dia berkata, saya mau mengabdikan hidup untuk Tuhan. Sama dengan kita. Jadi antara pelayanan dengan anugerah itu satu kata yang tidak bisa dipisahkan. Pelayanan pada waktu kita melakukan untuk Tuhan karena kasih Tuhan, karena kita menyadari hidup saya adalah milik Tuhan. Tuhan sudah menebus kita dengan tubuh dan darah. Tuhan sudah menebus kita dengan segala pengorbanannya. Apakah ada alasan untuk menolak? Tadi saya berkata, wah kebangetan kalau kita tidak mau melayani. Karena apa? Karena hidup saya, hidup kita bukan milik kita. Hidup kita adalah milik Tuhan. Ditebus dengan tubuh, ditebus dengan darah yang dicurahkan. Bukan milik dunia. Kenapa kita lebih berorientasi, lebih senang dunia daripada Tuhan yang menyelamatkan kita? Kalau kembali ke awal tadi, kenapa orang tidak tertarik? Karena seakan-akan dunia ini yang lebih berarti. Padahal Tuhan yang sudah berkarya, Tuhan yang sudah mempersembahkan yang terbaik, padahal hidup kita sudah ditebus. Mari kita memaknai kasih karunia yang karena kasih karunia itu memanggil kita untuk melayani. Tidak ada alasan untuk menolak. Karena apa? Karena kasih karunia. Jadi karena kasih karunia, sehingga tidak ada alasan untuk kita harus berbuat sesuatu untuk Tuhan. Sehingga masuk ke bagian ketiga adalah melayani adalah anugerah Tuhan. Setiap orang percaya ya minimal dikasih satu karunia. Tujuannya untuk apa? Untuk membangun, untuk melayani, untuk membangun tubuh Kristus, untuk melebarkan kerajaan Allah. Itu sebabnya kembali ke bagian ini Paulus berkata, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar. Paulus dia mengaku bahwa dia adalah ahli bangunan. Dari mana keahlian itu? Dari Tuhan. Dalam 1 Korintus 1 ayat 4 dan 5 di sana memberitahu kita diperkaya di dalam segala macam perkataan dan pengetahuan. Dari mana kekayaan perkataan pengetahuan itu? Dari Tuhan. Setiap orang pada waktu percaya diselamatkan karena kasih karunia. Kemudian itu kasih karunia. Kemudian dipanggil, diperlengkapi supaya menjadi bagian di dalam membangun tubuh Kristus. Kita ini adalah pribadi-pribadi yang memiliki talenta dan karunia yang berbeda-beda. Tuhan melengkapi kita dengan kemampuan, Tuhan melengkapi kita dengan karunia, supaya kita menempatkan diri menjadi pribadi yang ikut membangun tubuh Kristus. Apa yang kita kejar? Kita jangan mengejar materi, saya mau melayani supaya mendapat materi. Bukan. Pada waktu kita diperlengkapi, sudah diselamatkan, itu karunia. Kemudian diperlengkapi lagi. Jadi kasih karunia Allah yang tidak dapat dihitung. Kasih karunia Allah yang tidak dapat diukur. Terus ada, Tuhan terus curahkan. Melengkapi kita menjadi pribadi untuk membangun tubuh Kristus. Untuk melebarkan kerajaan Allah. Paulus menyadari. Sehingga dia berkata sesuai dengan kasih karunia. Hidupnya adalah kasih karunia. Segala apa yang dia lakukan bukan untuk mengejar dihormati. Dia lakukan bukan untuk mengejar materi.
karena dia dipercaya mendapatkan anugerah. Ini anugerah Tuhan. Sehingga bagian ini juga mengingatkan kita semua bahwa hidup yang diselamatkan karena kasih karunia. Hidup yang diperlengkapi dengan talenta, dengan karunia, dengan kemampuan. Semua itu dari Tuhan. Tujuannya untuk membangun tubuh Kristus. Jadi yang saya mau katakan bahwa melayani adalah anugerah, menggunakan talenta kita, karunia kita, kemampuan kita. Yang pertama adalah untuk Tuhan. Pelayanan adalah anugerah. Pada waktu kita diminta, pada waktu saudara diminta, mari memaknai bahwa pelayanan yang akan dipercayakan, kita harus berkata, terima kasih Tuhan. Kalau saya diminta untuk melayani, ini adalah anugerah. Artinya apa? Karena kita melakukan untuk pekerjaan kekal. Kalau orang bekerja di kantor, dia melaksanakan pekerjaan yang fana, yang hanya berlaku di dunia. Tapi melayani yang kita lakukan di dunia, kita lakukan untuk Tuhan, akan terikat di surga. Karena apa? Karena anugerah Tuhan. Yang mempercayakan adalah Tuhan, yang memberikan adalah Tuhan, yang melengkapi kita adalah Tuhan. Melayani adalah kesempatan mengambil bagian di dalam pekerjaan surga pada waktu kita hidup dalam dunia. Melayani adalah kesempatan untuk mengambil bagian perkara-perkara surga. Bapak Ibu jemaat semua yang sudah melayani, mari memaknai bukan karena kemampuan saudara, bukan karena segala hal yang saudara miliki, tapi karena kasih karunia. Seperti Paulus yang berkata, karena kasih karunia Allah. Kita harus menyadari dan kasih karunia dengan kasih karunia Allah yang ada, yang kita nikmati, sehingga memanggil, bahkan saya mau berkata mengharuskan kita melayani. Memang pelayanan tidak harus menjadi hamba Tuhan secara full, tetapi ada bagian-bagian seperti para ahli bangunan. Setiap orang punya bagian, tapi mari mengambil bagian yang dipercayakan Tuhan melalui gereja ini. Apapun kepercayaan itu, pada waktu saudara diminta, kita harus datang dalam satu ucapan syukur. Wah, ini adalah kasih karunia untuk saya. Kenapa? Kesempatan untuk membalas kasih Tuhan. Memang saya mau berkata bahwa sebesar apapun pelayanan, pengabdian, pekerjaan kita untuk Tuhan, tidak akan mampu membalas. Sehingga seperti Paulus, dia berkata, pokoknya saya akan terus mengejar, saya akan terus bekerja, saya akan terus melayani. Bukan supaya melebihi, tetapi untuk membuktikan dia mau membalas kasih karunia Tuhan yang dia nikmati hari lepas hari. Jangan menolak pada waktu diminta melayani, tetapi mari bersyukur. Terima kasih Tuhan kalau saya diberi kesempatan untuk melayani. Yang saya mau katakan, mari selalu setia melayani, tetap melayani, taat melayani, selalu semangat melayani. Karena apa? Karena kita sedang berpengalaman dengan kasih karunia yang Tuhan berikan. Melayani adalah anugerah dari Allah kita. Amin. Kita tunduk kepala, kita bersyukur untuk firman Tuhan ini. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Mengingatkan kami bahwa hidup kami adalah karena kasih karunia. Mengingatkan kami bahwa kami dipanggil untuk melayani karena hidup kami adalah kasih karunia Tuhan. Biarlah kami boleh melihat, memaknai bahwa apapun pelayanan yang Tuhan percayakan melalui gereja ini, kami akan memaknai bahwa itu adalah anugerah yang harus kami lakukan dengan kesungguhan hati kami. Tuhan, biarlah Tuhan terus melengkapi kami dengan karunia, dengan talenta, supaya kami menjadi bagian di dalam membangun tubuh Kristus, melebarkan kerajaan Tuhan. Terpujilah Tuhan.
Tuhan yang memberkati setiap jemaat yang sudah mendengar firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Katakan mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Baik Bapak Ibu jemaat sekalian, kita bersyukur untuk ibadah yang sudah kita lakukan melalui online pada siang ini. Mari kita akan mengakhiri ibadah siang ini dengan doa. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kesempatan beribadah jemaat di tempat masing-masing. Kami persembahkan setiap pujian kami, penyembahan kami. Kami persembahkan segala pengabdian dan pelayanan kami. Dan kami mensyukuri firman Tuhan yang sudah kami terima, meneguhkan, mengingatkan kami untuk kami semangat dan terus melayani, karena melayani adalah anugerah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kami mau mengakhiri dengan berkat kasih karunia Tuhan, anugerah dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, tuntunan, penyertaan, pelindungan Allah Roh Kudus menyertai kami semua mulai sekarang terus menerus sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.